Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabi ahsanal lughati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqana bil hilmi wasahillana abwaaba fadlika wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hakikat kudrat irada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala, baik kesehatan dohir maupun batin dan juga kesehatan iman Islam, sehingga kesempatan yang berbahagia ini pula kita bisa bertemu guna dan dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu mana kita akan lanjutkan lagi kajian dari kitab Al-Jurumiyah, yang mana pada pertemuan sekarang kita akan melanjutkan tentang materi tanda i'rab nasab yang selanjutnya. Namun sebelum kita memulai, seperti biasa dalam kajian ini, pertama kita membaca i'rab satu demi satu, lalu kita menerjemahkan dan juga mengetahui kedudukan atau tarkiban kalimah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada tanda i'rab yang selanjutnya. Kemarin tanda i'rab nasab itu ada 5. Yang pertama yaitu tanda i'rab nasab itu oleh fathah, kedua oleh alif, ketiga oleh kasroh, keempat oleh iya, dan kelima oleh hadfun nuni. Nah, kalimah yang ditandai untuk i'rab nasab oleh fathah itu ada 3. Yang pertama adalah kalimah isim mufrad, kedua jamak taksir, dan ketiga adalah fi'il mudhari yang sudah kemasukan oleh amil nawasib dan belum bertemu dengan apa-apa di akhirnya. Itu di minggu yang lalu. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang tanda i'rab nasab yang selanjutnya. Kata musannif, wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi bil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhoka wa ma asbaha dalika. Wa amal alifu, dan adapun alif, waw yang ada di lafadz wal alifu ini adalah waw huruf atop atau waw istinab. Amma ini adalah huruf syarat. Al alifu jadi mudhof, ya. Fatakunu itu terbukti alif, fa-nya fa jawab, takunu fi'il mudhari nakis. Wa ammal alifu, dan adapun alif fatakunu itu terbukti alif. Nah, alamatan ini jadi khobar dari lafadz takun. Alamatan menjadi khobar dari lafadz yakun. Alamatan menjadi tanda. Linnasbi,
huruf jar, linasbi untuk i'rab nasab, bil asma'il khomsati yaitu di asmaul khomsah atau isim 5. Nahu, nah nahu ini kedudukannya menjadi khobar mubtada yang dibuang takdirnya wazalika, adapun itu asmaul khomsah, nahu yaitu seperti lapad ro'aitu abaka. Contohnya seperti lapad ro'aitu abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa damalin. Nah itu asmaul khomsah untuk i'rab nasab. Nah, wa ma asbahadalika, dan perkara yang menyerupai terhadap itu contoh yang asmaul khomsah tadi. Nah, jadi di keterangan wa amal alifu patakunu alamatan linasbi bil asmail khomsati nahu abaka, nahu ro'aitu abaka wa ahoka wa ma asbahadalika. Maksudnya adalah kalimah yang ditandai untuk i'rab nasab oleh alif itu ada satu, yaitu kalimah asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu adalah isim 5. Mana isim 5 itu? Nah, isim 5 itu kalau kemarin kita kembali ke tanda i'rab rofa, itu asmaul khomsah untuk tanda i'rab rofa itu oleh wawu. Kalau untuk i'rab rofa kemarin ja'a, abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin untuk i'rab rofa. Nah, sekarang untuk i'rab nasab oleh alif, jadi ro'aitu abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa damalin. Itu. Nah, kita lihat di papan board. Nah, ini kalimah yang dinasobkan oleh alif ada satu, yaitu asmaul khomsah. Asmaul khomsah atau isim 5. Mana isim 5 itu? Contohnya seperti lapad ini. Ro'aitu abaka. Nah, ro'a fi'il tu fa'il, abaka jadi fa'il, hukum fa'il wajib dibaca nasab, tanda nasabnya. Nah, ini alif. Nah, alif sebab asmaul khomsah. Nah, kalau kemarin untuk i'rab rofa oleh wawu, contoh seperti lapad kemarin untuk i'rab rofanya ja'a abuka. Nah, ja'a fi'il, abuka jadi fa'il, hukum fa'il wajib dibaca rofa, tanda rofanya oleh wawu. Nah, ini sebab asmaul khomsah. Nah, ini untuk i'rab rofa. Nah, untuk i'rab nasabnya oleh alif, ya, asmaul khomsah. Jadi sekali lagi, asmaul khomsah untuk i'rab nasab ditandai oleh alif. Ya, contohnya seperti lapad, nah ini ro'aitu abaka. Nah, ini alif yang jadi tanda nasabnya. Ro'aitu akhoka. Nah, ini pakai alif. Nah, ro'aitu hamaka, ya, ada tandanya alif. Terus ro'aitu hamaka, ro'aitu faka, ro'aitu damalin. Itu contohnya. Ada 5. Ini kalimah yang dinasobkan oleh alif. Nah, ini alif yang menjadi tanda nasabnya. Nah, jadi maksud daripada wa amal alifu patakunu alamatan linasbi bil asmail khomsati, yaitu kalimah yang dinasobkan oleh alif ada satu, yaitu kalimah asmaul khomsah. Contohnya ro'aitu abaka, ahoka, hamaka, faka, damalin. Ini maksud daripada wa amal alifu. Nah, selanjutnya kata musonib wa amal kasrotu fatakunu alamatan linasbi pi jam'i mu'anasis salimi. Nah, selanjutnya wa amal kasrotu, adapun kasroh, fatakunu itu terbukti kasroh, alamatan itu menjadi tanda, linasbi untuk i'rab nasab, bi jam'i mu'anasis salimi di dalam kalimah jamak mu'anas salim. Nah, selanjutnya tanda i'rab nasab yang nomor ketiga adalah nasab oleh kasroh.
Nah, kalimah yang ditandai untuk i'rab kasroh ini ada satu, yaitu kalimah jamak muannats salim. Nah, kita kembali lagi ke belakang. Kemarin kalimah jamak muannats salim ini untuk i'rab rofa'nya oleh domah, ya. Nah, oleh domah. Contoh kemarin untuk i'rab rofa'nya jamak muannats salim itu contohnya seperti lafaz jaa muslimatun. Nah, jaa muslimatun. Nah, itu untuk i'rab rofa. Nah, sekarang untuk i'rab nasabnya, karena untuk i'rab nasab ini oleh kasroh, nah, contohnya seperti lafaz kalau dari ini jaa atau ra'aitu muslimatin. Nah, jadi dibaca kasroh. Atau ambil contoh misalkan di sini, ambil di dalam ayat Al-Qur'an, ya, saya ambil contoh di dalam Al-Qur'an, contohnya seperti lafaz ini khalaqallahu samawati. Nah, ini dibaca kasroh. Khalaqa fiil biasa, Allahu jadi fa'il, as-samawati jadi maf'ul. Hukum maf'ul wajib dibaca nasab. Tanda nasabnya oleh ini kasroh, ya, oleh kasroh. Kalau kemarin contoh misalkan dari lafaz muslim, ya, nah, jamak muannats salimnya kemarin untuk i'rab rofa'nya jaa muslimatun. Nah, ini jaa muslimatun. Ini untuk i'rab rofa'nya oleh domah. Nah, sekarang untuk i'rab nasabnya contoh misalkan ra'aitu. Nah, ra'aitu muslimatin. Nah, dikasrohkan akhirannya. Kalau ini kan kedudukannya muslimatun ini jadi fa'il, kalau ini kedudukannya menjadi maf'ul. Nah, jaa fi'il madi, lafaz muslimatun jadi fa'il. Nah, hukum fa'il wajib dibaca rofa, tanda rofanya oleh domah sebab kalimah jamak muannats salim. Nah, untuk ini ra'aitu muslimatin. Nah, ra'a fi'il madi, tu-nya jadi fa'il, muslimatin jadi maf'ul. Hukum maf'ul wajib dibaca nasab sebab kalimah jamak muannats salim. Ini untuk i'rab nasabnya. Jadi kesimpulan dari wa amal kasrotu patakunu alamatan linasbi pi jam'i muannatsi salimi, yaitu kalimah yang dijamakkan atau yang dinasobkan oleh kasroh ada satu, yaitu kalimah jamak muannats salim. Contohnya seperti lafaz ra'aitu muslimatin. Ini atau contoh di ayat Al-Qur'an. Nah, ini khalaqallahu samawati, ya, khalaqallahu samawati. Khalaqa telah menciptakan Allah as-samawati terhadap langit. Ini contohnya. Ini yang ketiga. Nah, selanjutnya yang keempat. Kata musonib, wa amal ya'u patakunu alamatan linnasbi pitasniyati wal jam'i. Wa amal ya'u dan adapun iya, nah, fatakunu terbukti iya, alamatan itu menjadi tanda, linnasbi untuk i'rab nasab, pitasniyati di dalam isim tasniyah, wal jam'i dan jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang kita melanjutkan ke tanda i'rab nasab oleh iya yang keempat. Nah, tanda i'rab nasab oleh iya ini ada dua kalimah. Yang pertama adalah kalimah isim tasniyah, yang kedua adalah kalimah jamak mudzakkar salim. Nah, kita kembali lagi ke belakang. Kemarin isim tasniyah ini untuk i'rab rofa'nya oleh apa? Oleh alif, ya, oleh alif. Contoh isim tasniyah untuk tanda i'rab rofa, contoh seperti lafaz kemarin di contoh lafaz zaidun.
Kalau misalkan ditasniahkan untuk i'rab rofa'nya jadi ja'a zaidani. Nah, ja'a telah datang siapa? Zaidani, 2 Zaid. Itu untuk isim tasniahnya, i'rab rofa. Nah, untuk i'rab nasabnya ini oleh ya. Contohnya nanti kita ini di papan tulis. Yang kedua, kalimah yang dijamakkan atau yang dinasobkan oleh ia itu adalah kalimah jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim kemarin untuk i'rab rofa'nya oleh waw. Contoh seperti lafaz jaa zaiduna. Nah, mufradnya zaidun, tasniyahnya zaidani, jamaknya zaiduna. Nah, di depan da itu ada waw. Nah, waw itulah yang menunjukkan atau memberikan ini tanda bahwa kalimat itu adalah jamak mudzakkar salim untuk i'rab rofa. Nah, untuk i'rab nasabnya ini isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim adalah oleh iya. Mana contohnya? Nah, kita contoh lagi biar ngerti dan paham. Nah, ini kalimat yang dinasobkan oleh ia ada 2. Yang pertama adalah kalimat isim tasniyah, kedua jamak mudzakkar salim. Contoh isim tasniyah untuk i'rab nasab, contohnya seperti lafaz ra'aitu muslimaini. Nah, ini oleh iya. Mana yang jadi tanda tasniyahnya? Ini iya. Nah, muslimaini. Ra'aitu, aku telah melihat, muslimaini, 2 orang muslim. Nah, kalau yang kedua jamak mudzakkar salim, contoh seperti lafaz ra'aitu muslimina. Nah, saya telah melihat muslimina, orang-orang muslim. Nah, mungkin ada pertanyaan, lafaz ra'aitu muslimina dan ra'aitu muslimaini ini kalau misalkan ditiadakan harokatnya, mungkin ini kita akan keliru. Mana isim tasniyah, mana jamak mudzakkar salim. Contoh, kalau misalkan begini di sini nih, contoh misalkan, nah, nah, ini kalau misalkan ini tasniyah atau jamak. Nah, kalau mau membedakan mana tasniyah, mana jamak, yang pertama kita melihat kalimat sebelumnya. Nah, pertama kalimat sebelumnya, kalau misalkan sebelumnya ada fi'il dan fa'il, maka kedepannya menjadi maf'ul. Nah, untuk mengetahui bahwa kalimat ini tasniyah ataupun jamak, kata musonib di sini. Nah, kalau misalkan tasniyah, nah, al-fathatu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Nah, untuk isim tasniyah, nah, kalimah yang sebelum iya, ya, sebelum iyanya itu difathahkan. Nah, kalimat sebelum iya itu difathahkan. Nah, ini iyanya sebelum iya itu difathahkan yaitu huruf mim. Selanjutnya al-maskuru ma ba'daha, dan dikasrohkan huruf yang sesudah iya, yaitu lafaz ni. Nah, itu. Ini gini kurungin aja. Nah, jadi muslimaini. Nah, jadi untuk membedakan mana jamak taksir dan jamak muannats salim, yang pertama kita mengetahui kalimat yang sebelum iyanya, tanda ininya, tanda nasabnya ini iya. Nah, kalau jamak isim tasniyah, ya, kalau isim tasniyah, kata musonib, kalau isim tasniyah al-fathatu ma qablaha, difathahkan huruf sebelum iya. Nah, huruf sebelum iya berarti yaitu huruf mim, dan dikasrohkan huruf setelah ya, ya, al-maskuru ma qablaha. Nah, ini muslimaini. Ini untuk isim tasniyah. Nah, kalau untuk jamak mudzakkar salim, ya, mengetahui jamak mudzakkar salim adalah, nah, al-maskuru ma qablaha al-maftuhu ma
ba'daha. Ini sebaliknya dari isim tasniyah. Kalau jama' mudzakkar salim, nah ini di sini contohnya. Nah, kalau jama' mudzakkar salim sebaliknya dari isim tasniyah, yaitu al-maskuru ma qablaha dikasrohkan huruf sebelum iyanya. Nah, huruf sebelum iya itu dikasrohkan. Nah, dikasrohkan dan huruf setelah iyanya ya, al-fathatu ma ba'daha, dan dipathahkan huruf setelah iyanya. Nah, ini dipathahkan. Jadi muslimina. Ini untuk i'rab nasab ya. Nah, jadi kalau misalkan lafaz muslimina dan muslimah ini tidak ada harokat, ini bentuknya sama. Nah, kalau kita mau mengetahui ini jadi jama' isim tasniyah dan ini jadi jama' mudzakkar salim, ingat kepada ini definisinya di sini kata musonib. Kalau isim tasniyah berarti dipathahkan huruf sebelum iyanya dan dikasrohkan huruf setelah iyanya. Muslimaini. Nah, kalau jama' mudzakkar salim sebaliknya dari isim tasniyah, yaitu dikasrohkan huruf sebelum iya dan dipathahkan huruf setelah iyanya. Nah, ini ya. Contoh, ro'aitu muslimaini, saya telah melihat dua orang muslim. Ro'aitu muslimina, saya telah melihat orang-orang muslim. Ini jama' mudzakkar salim. Kalau mufradnya muslimun. Nah, dari muslimun mufrad. Jama' muannas salimnya ya ini muslimatun atau muslimatin. Tasniyahnya muslimaini. Jama' mudzakkar salimnya muslimina. Ini untuk kalimah yang dinasobkan oleh ia ada dua, yaitu isim tasniyah dan jama' mudzakkar salim. Nah, satu lagi. Wa amma hadpununi. Nah, sekarang satu lagi yang dinasobkan oleh hadpununi. Wa amma hadpununi, adapun kalimah yang dinasobkan oleh hadpununi, hadpu itu membuang, nuni nun, hadpununi membuang nun, payakunu itu terbukti hadpununi alamatan menjadi tanda linasbi untuk i'rab nasab fil af'ali, yaitu di fi'il allati rob'uha yang ropaknya itu af'al bisa batinuni dengan menetapkan nun atau disebut dengan af'alul khomsah. Nah, jadi kemarin af'alul khomsah untuk i'rab ropa oleh nun. Contoh seperti lafaz yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu bisa batinuni, menetapkan nunnya. Af'alul khamsah untuk i'rab ropa. Nah, untuk i'rab nasabnya, nah ini kata musonib allati rob'uha bisa batinuni, yaitu dengan kemasukan oleh amil nawasib yang 10 yang kemarin sudah dijelaskan. Contoh misalkan fi'il 5 atau af'alul khamsah sudah kemasukan amil nawasib ya. Contoh seperti lapad. Nah, ini lapad ayyaf ala antaf ala ayyaf alu antaf alu antaf ali. Nah, ini kalau misalkan ropanya kemarin itu ada nunnya di sini, tidak ada ini. Yaf'alani asalnya, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, untuk i'rab nasabnya, untuk i'rab ropa, maaf. Kalau untuk i'rab nasab af'alul khamsah ya ini. Ayyaf'ala, antaf'ala, ayyaf'alu, antaf'alu, antaf'ali. Jangan lupa. Nah, ini af'alul khamsah untuk i'rab nasab oleh hadpununi. Jadi kesimpulannya dari wa amal alif sampai wa amal hadpununi ini adalah kalimah yang dinasobkan oleh alif, oleh kasroh, oleh iya dan hadpununi, yang ditandai
oleh alif untuk i'rab nasab ada satu, yaitu asmaul khamsah. Contoh, ro'aitu, abaka, ahoka, hamaka, faka, zamalin. Yang kedua atau yang ketiga, kalimah yang dinasobkan oleh kasroh ada satu, yaitu kalimah jama' mu'anats salim. Contohnya seperti lafaz khalaqallahu samawati. Nah, ini yang menjadi contohnya. Selanjutnya, yang keempat, kalimah yang dinasobkan oleh ya ada dua kalimah, yaitu pertama kalimah isim tasniyah dan kedua adalah jama' mudzakar salim. Contoh, isim tasniyah ro'aitu muslimaini. Nah, jama' mudzakar salim contoh ro'aitu muslimina. Nah, ini kelima, kalimah yang dinasobkan oleh hadfun nuni ada satu, yaitu af'alul khamsah. Contohnya ya ini ayyaf'ala, antaf'ala, ayyaf'alu, antaf'alu, antaf'ali. Ini adalah kalimah yang dinasobkan oleh hadfun nuni. Ya. Selesai kita menjelaskan tentang tanda i'rab nasab. Ya, jadi tanda i'rab nasab itu ada 5. Pertama fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, dan kelima adalah hadfun nuni. Dan semuanya dari fathah ada 3 kalimah, oleh alif ada 1 kalimah, oleh kasroh ada 1 kalimah, oleh ya ada 2 kalimah, dan oleh hadfun nuni juga ada 1 kalimah. Itu untuk i'rab nasab. Ya. Selanjutnya insya Allah kita melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu walil khobdi salah satu alamatin, yaitu tanda i'rab oleh khoban. Nah, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian kitab Al-Jurumiyah ini di hari Rabu yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun penjelasan yang disampaikan dari saya ada kesalahan dan hilapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.